Hai semuanya, welcome to our chemistry. Di sini aku Aisyah akan menemani kalian untuk belajar kimia. Oke, pada episode kali ini kita akan membahas sel elektrokimia. Kalian pasti sudah tidak asing ya dengan sel ini. Ini merupakan mata pelajaran kelas 12. Oke, sebelum itu kita akan belajar terlebih dahulu mengenai materi sel elektrokimia. Sel elektrokimia merupakan materi atau sebuah submateri kimia yang mempelajari tentang hubungan antara kimia dan listrik. Nah, sel elektrokimia itu dibagi menjadi dua lagi, yaitu sel volta dan sel elektrolisis. Di mana kita akan membahas sel volta terlebih dahulu ya. Sel volta itu merupakan reaksi yang melibatkan kimia dan listrik. Di mana sel volta ini mengubah reaksi kimia dan menjadi energi listrik. Nah, pada sel volta ini yaitu terjadi reaksi redoks dan menghasilkan potensial sel untuk aliran listrik. Nah, untuk tempat reaksinya itu disebut elektroda. Untuk sel volta itu elektrodanya tersusun dari katoda positif dan anoda negatif. Jika kalian bingung, ini ada singkatan untuk kalian yaitu KPAN atau kapan. Ini merupakan singkatan elektroda pada sel volta. Nah, untuk reaksi yang berjalan di sel volta itu berjalan secara spontan. Seperti itu ya. Nah, kita masuk ke sel elektrolisis di sampingnya. Nah, sebenarnya sel volta dan elektrolisis itu sangat berbeda ya, dikarenakan sel elektrolisis itu mengubah energi listrik menjadi kimia. Oke, berbalikan ya dengan sel volta ya. Nah, untuk hasil yang dihasilkan dari arus listrik itu nanti akan berupa massa logam, seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk tempat reaksinya itu juga disebut dengan elektroda, tetapi bedanya itu kutubnya ya, karena di elektrolisis itu katoda memiliki kutub negatif dan anoda kutub positif dan disingkat dengan KNAP atau KNAP, katoda negatif, anoda positif. Dan untuk reaksinya itu berjalan tidak spontan, seperti itu. Nah, perlu kalian garis bawahi bahwa meskipun sel volta dan elektrolisis itu berbeda, tapi katoda dan anoda tidak berubah. Katoda tetap reaksi reduksi dan anoda tetap reaksi oksidasi. Oke, untuk episode kali ini kita akan membahas sel volta terlebih dahulu ya. Nah, ini merupakan susunan dari sel volta. Bisa kalian lihat ada dua larutan elektrolit, yaitu di mana elektrolit anoda dan elektrolit katoda. Nah, di situ ada aliran voltmeter, di mana nanti ada perpindahan elektron dari anoda dan katoda, dan ada perpindahan arus listrik dari katoda ke anoda. Dan di tengah itu merupakan jembatan garam ya teman-teman ya. Nah, bisa dilihat di sini ada tabel, yaitu anoda itu merupakan kutub negatif sumber arus dan mengalami oksidasi lalu melepas elektron. Dan katoda itu kutub positif sumber arus lalu mengalami reduksi dan menerima elektron. Itu kata kuncinya ya. Nah, di sini sebenarnya fungsi jembatan garam itu untuk apa ya? Nah, jembatan garam itu adalah penyempurna sel yang mengandung larutan garam dalam bentuk koloid atau agar-agar, yang tujuannya itu pertama membuat rangkaian menjadi rangkaian tertutup. Lalu yang kedua, menyeimbangkan muatan elektrolit dengan memberi ion positif atau negatif. Nah, jadi bagaimana ya jika tidak ada jembatan garam? Maka reaksi sel volta tidak akan berlangsung karena di anoda itu akan bersuasana sangat positif dan di anoda katoda itu akan bersuasana sangat negatif. Jadi harus ada penetralan yaitu jembatan garam. Oke, nah di sel volta juga ada istilah diagram sel volta. Nah, apa sih pengertiannya? Nah, diagram sel volta adalah notasi singkat yang menggambarkan terjadinya reaksi pada sel volta. Nah, contohnya seperti ini. Ibu punya reaksi sel, yaitu A plus BX plus menjadi AY plus B. Di mana A ini merupakan logam karena dia tidak bermuatan, BX plus merupakan ion, AY plus merupakan ion, dan B juga logam. Diingat-ingat ya. Nah, untuk penulisan diagram sel volta itu bisa dituliskan seperti ini, di mana A atau logam itu selalu di luar, A dan B yang merupakan logam selalu di luar sisi. Nah, lalu ditulis garis, dimasukkan ion di tengah-tengahnya, dan juga di tengah-tengah ini sebagai sekat adanya garis 2 yang menunjukkan bahwa ini adalah jembatan garam. Untuk menambah pemahaman kalian mengenai sel elektrokimia, tentunya dengan sel volta, kita akan belajar di virtual lab
yang telah di-launching oleh Pendidikan IPA Universitas 11 Maret. Nah, penasaran bagaimana cara kerja dari Virtual Lab Elektrokimia ini? Oke, simak sampai habis ya. Kita mulai dengan start di sini. Nah, ternyata di dalam Virtual Lab ini ada beberapa fitur yang bisa kalian gunakan, yaitu yang pertama percobaan sel elektroda standar, kedua ada skema kerja sel volta, lalu ada percobaan penentuan E0 sel volta, lalu menentukan reaksi spontan atau tidaknya, lalu ada skema kerja sel elektrolisis dan percobaan reaksi elektrolisis, lalu percobaan pelapisan logam. Tak lupa juga di sini juga ada latihan soal yang bisa kalian gunakan setelah belajar gitu ya. Jadi kalian bisa menggunakan Virtual Lab ini secara maksimal karena di sini sudah terdapat banyak fitur yang bermanfaat seperti itu. Nah, mula-mula kita akan mencoba ya, yaitu menentukan percobaan sel elektroda standar. Kita klik. Nah, di sini tugas kita yaitu menentukan potensial elektroda standar dari masing-masing logam yang ada di sini. Nah, di sini ada logam Mg, Zn, Ba, Mn, Li, Pb, dan Cr. Nah, bagaimana cara kerjanya? Nah, di sini kita tarik logam Mg, kita masukkan ke dalam logam anoda. Nah, nanti akan terjadi perpindahan elektron dan akan terbaca arus listrik yang dihasilkan yaitu 2,37 voltmeter. Nah, volt maksudnya, mohon maaf, volt 2,37. Ya, yang dihasilkan adalah 2,37 volt. Kalau sudah selesai, kita reset. Lalu kita bisa masukkan juga logam Zn. Kita lihat, oh ternyata logam Zn itu menghasilkan elektron dan juga menghasilkan arus listrik sebesar 0,76. Oke, seperti ini ya. Nah, setelah itu kita reset kembali. Setelah itu kita akan pindahkan juga logam Ba ke dalam gelas anoda dan dihasilkan arus listrik sebesar 2,90 volt. Kita tulis juga di sini 2,90 volt. Kalau sudah, jangan lupa kita reset dan kita akan masukkan logam selanjutnya yaitu logam mangan. Oh, kalau logam mangan menghasilkan arus listrik sebesar 1,18. Oke, jangan lupa kita ketik ya. Nah, oke. Nah, untuk selanjutnya mungkin kalian akan bisa coba menggunakan logam litium, Pb, dan Cr. Nah, kita sudah selesai ya, yang mana ya. Jadi seperti itu untuk menentukan potensial elektroda standar dari masing-masing logam. Dan inilah merupakan reaksinya. Bisa dilihat di sini ya reaksinya. Dan E0 atau potensial elektroda standar yang dihasilkan. Oke, kita keluar, kita coba fitur lain. Di sini ada juga fitur skema kerja sel volta. Nah, tadi kan kalau di PPT itu hanya gambarnya ya. Jadi di sini ada animasi terkait gimana sih cara kerja dari sel volta itu sendiri. Nah, di sini di gelas anoda yang pertama ini ada logam tembaga. Dan untuk yang di gelas di sini bagian katoda, bagian elektroda katoda, ini ada logam perak. Oke, kalau dari cara gambarnya di sini ya, nah di sini anoda tadi mengalami apa? Ya betul, oksidasi. Jadi di elektroda anoda ini si tembaga itu mengalami oksidasi atau perpindahan elektron. Dia melepas elektron. Di sini bisa kalian lihat kuning-kuning yang keluar dari tembaga ini merupakan perpindahan elektron yang akan diteruskan ke dalam perak di ruang katoda. Nah, kita lihat di sini ya. Di anoda ini ada logam tembaga. Di sini dia mengeluarkan ion Cu2+. Di mana karena dia merupakan oksidasi, maka dia melepaskan ion. Nah, di sini dia melepaskan ion, dan juga elektronnya akhirnya melepas juga dan menuju ke arah perak. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, dan lalu di bagian perak di sini dia selalu menerima elektron dari tembaga. Nah, bisa dilihat di sini jika tadi Cu itu melepas Cu2+, maka di sini Ag itu akan menangkap Ag+. Nah, karena di katoda itu merupakan reaksi reduksi, ingat ya, di katoda itu mengalami reaksi reduksi, maka dia akan menangkap ion dan menangkap elektron, sehingga di logam perak ini dia akan mengalami penebalan logam. Jadi di sini kalau dilihat itu harusnya perak ini mengalami penebalan. Jadi semakin tebal logam dari si perak ini. Nah,
Lalu sedangkan bagaimana untuk yang tembaga? Yang tembaga karena dia mengeluarkan elektron dan juga ion, maka dia akan terkikis gitu. Jadi Cu ini akan lebih tipis dan ya seperti itu, akan lebih tipis logamnya. Nah, sedangkan bagaimana Bu? Ini apa Bu? Nah, ini yang pink ini merupakan jembatan garam, di mana di sini adalah fungsinya untuk menetralkan larutan karena di anoda ini terjadi pelepasan ion positif terus, maka di sini suasananya itu sangat positif. Sedangkan di katoda karena dia menangkap semua ion positif, maka di sini sangat negatif ya teman-teman ya. Diingat-ingat kalau di anoda ini tanpa jembatan garam dia akan sangat bersuasana positif dan di sini juga negatif. Nah, maka dari itu misalkan tidak ada jembatan garam, reaksi sel volta ini tidak akan berlangsung. Nah, di sini karena Ag+ itu ditangkap oleh Ag, maka AgNO3 ini ada ion NO3- akan berangsur-angsur mengirim ion negatif ke dalam anoda karena dia kan terlalu positif. Maka untuk menetralkan larutannya itu perlu tambahan NO3-. Seperti itu. Nah, reaksi yang dihasilkan seperti ini ya teman-teman ya. Oke. Begitulah cara kerja dari sel volta. Oke, kalau sudah kita keluar. Nah, kita di sini akan mencoba penentuan dari enol sel volta. Kalau tadi kita kan sudah belajar potensial elektroda, sedangkan kita di sini akan belajar potensial sel dari suatu reaksi. Nah, di sini perlu kalian ingat ya tadi ya, terkait potensial elektroda yang diketahui di soal itu biasanya potensial elektroda reduksi. Jadi, seharusnya di sini ada semuanya reduksi. Nah, ketika kita bandingkan dua senyawa atau dua logam, itu oksidasi nilainya lebih kecil dari reduksi. Betul? Ya, jadi enol atau potensial elektroda dari logam yang mengalami oksidasi itu lebih kecil dari potensial elektroda logam yang mengalami reduksi. Dicatat ya. Jadi, misal kita masukkan logam Mg ke dalam anoda. Nah, perlu dilihat Mg di sini E0-nya min 2,37. Berarti kita harus mencari nilai E0 yang lebih tinggi dari min 2,37. Misal kita masukkan si Zn. Zn kan min 0,76 ya. Kita coba di sini. Nah, begitulah. Jadi terjadi reaksi sel volta dan menghasilkan arus listrik sebesar 1,61. Jadi ini penempatannya benar ya, ketika Mg itu di anoda dan Zn itu di katoda. Kita reset, coba lagi kita mencari di sini, misalkan kita ambil tembaga di sini ya. Kita ambil tembaga, di sini tembaga memiliki E0 0,34. Maka dari itu kita harus mencari E0 yang lebih besar dari tembaga. Nah, kita lihat, oh ternyata di sini tidak ada. Di sini nilainya yang logam lain itu minus. Nah, bagaimana Bu jika kita mengambil asal, misalkan kita mengambil asal. Nah, seperti ini. Jadi tidak akan bisa karena seharusnya di anoda itu kan terjadi oksidasi, maka E0-nya harus lebih kecil daripada E0 di katoda. Nah, coba kita coba pakai krom. Krom di sini merupakan E0-nya min 0,74. Berarti kita harus mencari E0 yang lebih besar dari anoda ya. Berarti kita bisa mencari 0,34. Kita pakai Cu di sini. Nah, di sini reaksinya berjalan ya teman-teman ya, karena E0 di katoda itu harus lebih besar daripada yang di anoda. Nah, dan dihasilkan arus listrik sebesar 1,18. Oke, begitu ya. Oke, satu kali lagi kita akan coba menggunakan E0 litium. Kita menggunakan logam litium. Nah, di sini litium itu E0-nya paling kecil ya, karena min 3,04 dibandingkan yang lain ya. Negatif 3,04. Nah, berarti ini kita bisa mereaksikan semua logam dengan litium. Misal kita menggunakan Zn. Nah, reaksinya juga akan berjalan dan menghasilkan energi listrik min 2,28 volt. Seperti itu ya. Jadi perlu diingat, E0 dari anoda harus lebih kecil daripada yang di katoda. Oke, itu materi yang bisa kita pelajari ya terkait elektrokimia melalui virtual lab. Nah, masih ada tuh beberapa fitur dan juga latihan soal bisa kalian coba. Nanti link akan saya cantumkan di bawah ini. Makasih semuanya, bye-bye and see you!